Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kali ini kita akan membahas hadis nomor 493 yang mana hadis ini eh, membahas tentang waktu makan dan minum di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau kemarin kita bahas yang di 492 itu membahas tentang waktu makan dan minum pada saat hari raya Idul Fitri. Ya, kemudian di sini juga dibahas bagaimana tentang hari raya Idul Adha. Apakah waktu makan dan minumnya itu sebelum sholat Idul Adha atau sesudah sholat Idul Adha, dan di sini kita bahas sebagai penguat dari hadis 492 ya itu. Jadi uh, pada saat kita menentukan hukum, ya umumnya kalau misalkan di di channel-channel YouTube itu paling tidaklah kita menggunakan kitab-kitab ya, karena jujur aja ulama-ulama yang mengarang kitab, terutamanya kitab Bulughul Maram yang kita akan bahas di sini, sudah mengumpulkan Al-Quran dan hadis, terutama hadis-hadis yang dibahas di sini yang membahas masalah hukum ya kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan domain pasar kayak gitu kan. Terus kita mengeluarkan hukum se seenak jidatnya sendiri kayak gitu kan, sembrono lah kayak gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau misal kalau kata Al-Quran dan hadis seperti ini bentuk hukumnya, ya kita sampaikan seperti halnya Al-Quran dan hadis kayak gitu ya. Nggak bisa kita kayak contoh yang selalu saya sebutkan, Ustadz Adli Taher kayak gitu kan. Dia cuman bermodal hijrah, keluar dari dunia kegelapannya kayak gitu, terus ya ngomong seenak jidatnya sendiri ketika membahas masalah hukum agama Islam. Wallahu alam bisawab, saya ketika dia mengatakan bahwasanya poligami itu berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang tidak sepakat dengan poligami itu berarti menentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab, aku kalau sudah seperti itu. Karena jujur aja sih, kalau misalkan istri pertama kayak gitu nggak suka kalau misalkan suaminya berpoligami, apakah dia menentang daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Enggak seperti itu juga. Seperti itu, ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan dia sehingga kayaknya sampai nggak layak untuk menikah lagi seperti itu kan. Dan toh pun misalkan ada beberapa teman-teman yang tidak bisa poligami kayak gitu kan, tidak bisa menjalankan katakanlah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini kan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita amalkan ya, belum sepenuhnya kita amalkan. Kayak contoh ya, amalan-amalan yang banyak belum kita amalkan ada di dalam kitab Al-Azkar kayak gitu kan. Bacaan-bacaan sholat di bacaan-bacaan surah-surah yang ada di dalam
sholat wajib dan sholat sunnah, kemudian zikir-zikir yang ada di situ, itu banyak yang belum kita amalkan. Nah, ini nggak kita amalkan, kita sudah mengejar hal-hal yang ya sunnah, tapi ini sesuai dengan kitanya. Itu ya, wallahu alam bisawab sih. Ya, nanti kita lanjut di sini di matan hadis, kemudian analisis lafaz, kemudian dan fikih hadisnya. Wa ani bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa ani bin Buraidah, dari Ibnu Buraidah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala telah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri, beliau ini tidak pernah keluar pada hari raya Idul Fitri, hatta yat'ama, sebelum beliau makan, walayat amu yaumal adha, dan beliau ini tidak makan pada hari raya Idul Adha, hatta yusolia, sampai atau sebelum beliau sholat hari raya kurban, sholat hari raya Idul Adha. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban di sini menilai hadis tersebut sahih, ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi hadis ini merupakan penguat daripada hadis yang sebelumnya yang kita bahas di hadis 492, yang mana hadis ini membahas juga tentang makan dan minum pada saat hari raya Idul Adha. Ya, kalau hadis 492 yang kemarin kita bahas itu cuman hari raya Idul Fitri saja, tidak dibahasnya ada Idul Adha. Sedangkan hari raya Idul Adha di sini dibahas bahwasanya makanan minum itu dilakukan pada saat sesudah sholat hari raya Idul Adha. Jadi sesudah sholat tersebut baru kita makan dan minum. Nah, kemudian di sini apa maksud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal tersebut? Nah, ini kita akan bahas di makna keseluruhan, analisis lafaz, dan fikih hadisnya. Jadi nanti kita bisa lihat maksud daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Makna keseluruhannya adalah di sini bahwasannya tahadus atau menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang diakui oleh syariat. Begitu pula menampakkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala melalui pembuktian berbagai rahasia ibadah yang disyariatkan, merupakan bagian daripada ciri positif syariat Islam. Jadi menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang diakui oleh syariat. Jadi maksudnya di sini adalah bukan artinya kita memamerkan apa yang kita punya, kayak gitu, misalkan ke sosial media, kayak misalkan kita punya apa namanya HP iPhone kayak gitu ya, yang seri terbaru, atau kita punya mobil atau motor yang speknya luar biasa kayak gitu. Wallahu alam, saya mau merek yang seperti apa, Ninja apakah kayak gitu kan, atau kita memamerkan mobil Rubicon kayak gitu ya. Saya wallahu alam bisawab, hal-hal seperti itu ya, bukan seperti itu uh, yang dimaksud menampakkan atau menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita membayar zakat atau kita berkurban
pada hari raya Idul Adha di situ ya. Ya misalkan contoh misal jatuh tempo kita zakat mal, zakat harta kita tuh pada saat hari raya Idul Fitri lah katakan seperti itu pada bulan Ramadan. Ya kita bayarkan semua di situ. Nah, kemudian kita bersedekah sama orang-orang susah di situ supaya kita bisa sama-sama merasakan eh, apa ya merasakan eh, kenikmatan apa yang sudah Allah berikan kepada orang yang kesusahan tersebut. Itu yang dimaksud dengan menampakkan atau menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita memamerkan mobil Rubicon kita kepada orang susah, ini loh punyaku kayak gitu, makanya kerja kayak gitu kan, jangan nganggur aja. Ya enggak seperti itu. Kayak gitu kan. Intinya kalau kita mau menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan membayar zakat, membayar apalagi bersedekah, infak dan lain sebagainya. Ya dalam artian kalau misalkan pada kasus ini itu zakat fitrah dan kurban gitu. Supaya kita bisa sama-sama eh, apa ya berbagi kebahagiaan bersama orang-orang yang membutuhkan di situ ya. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah segera memakan sebagian hewan kurban tersebut. Begitu sholat usai. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping menampakkan rahasia ibadah kurban yang mengandung manfaat dunia dan pahala akhirat gitu ya. Jadi ya pada saat hari Idul Adha kayak gitu selesai sholat kurban selesai sholat kurban lagi selesai sholat Idul Adha ya kita kasihkan nih apa namanya hewan-hewan kurban kepada orang-orang yang membutuhkan kayak gitu kan yang memang sudah biasanya sih kalau di Indonesia itu umumnya sudah di uh, gimana ya umumnya sudah ada panitianya masing-masing seperti itu kan yang membagikan daging-daging hewan kurban dan itu ada yang misalkan dibagi ke rumah-rumah kemudian ada yang di apa ya istilahnya kita eh, ada apa dapat nomor antrian nomor kupon itu ya terserah masing-masing tempat seperti itu ya. Kalau di apa kalau misalkan di perumahan PWI itu biasanya yang susah itu diantarkan ke rumahnya masing-masing. Kalau misal di Tering itu kita ngantri, kita dapat nomor kupon, kemudian kita antri di situ ya kita makan sama-sama di situ ya, kayak gitu. Itu makna yang terkandung uh, di dalam hari raya kurban seperti itu ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu bagi kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Surat Al-Hajj ayat 36. Apapun yang kita punya di situ bukan untuk kita pamerkan ke orang-orang, bukan untuk kita bermewah-mewahan, bermegah-megahan di sosial media kayak gitu dengan kita pamerkan enggak. Tapi bentuk rasa syukur kita adalah sudah seberapa banyak yang kita uh, sodakohkan kepada orang lain kayak gitu. Zakat kita sudah dibayar sesuai dengan hitung-hitungannya apa belum kayak gitu kan. Sodakohnya sudah jalan apa belum, infaknya wakopnya seperti itu ya. Belum lagi kalau misalkan hari raya kurban sudah eh, apa sudah kurban apa belum kayak gitu kan. Nah, itu mesti harus kita lakukan. Seperti ini jangan kita bangga dengan apa yang kita punya di sosial media dengan memamerkan seperti itu aja, tapi kita harus apa ya istilahnya harus rajin juga berbagi dengan orang lain yang tidak seberuntung
yang kita miliki seperti itu. Itu nanti malah ujung-ujung kita cuma bermegah-megahan aja ya, wallahu alam bisawab. Dan apapun yang kita punya sebenarnya nggak layak untuk kita banggakan kalau misalkan sekarang seperti ini ya. Teman-teman punya iPhone, apa sih iPhone itu ya kan? Ya semahal-mahal iPhone itu juga belum tentu kalian punya itu belum layak sih untuk dibanggakan seperti itu. Teman-teman punya mobil mewah, Lamborghini Gallardo, apapun itu belum layak untuk ya diperlihatkan lah seperti itu. Berbanding halnya dengan Utsman bin Affan yang punya kekayaan 2 triliun, kemudian eh, saya lupa lagi itu yang paling tinggi itu daripada sahabat Rasulullah yang memang sultan itu 6 triliun dia punya itu kalau dirupiahkan kayak gitu kan. Jujur kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu gimana ya kalau saya bandingkan kayak gitu dengan anak-anak sekarang itu, mereka itu gini, sahabat Rasulullah itu usahanya jalan, ibadahnya juga jalan, itu ya, itu dunianya jalan, akhiratnya juga jalan kayak gitu. Itu yang keren dari mereka, sahabat-sahabat Rasulullah itu. Ada di kita kan, kita kuat di usaha kayak gitu, tapi nggak kuat di agama. Kalau sahabat Rasulullah enggak kayak gitu, dia balance itu ya. Kayak contoh Utsman bin Affan, beliau itu penghafal Al-Quran dan hadis itu kuat ya, dia itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya yang memang punya kekayaannya berlimpah ruah. Kayak sekarang-sekarang, enggak kayak sekarang-sekarang ini. Wah, itu wallahu alam bisawab itu. Tapi mereka hebat-hebat, jago-jago gitu kalau di dalam masalah keilmuan itu, baik di dalam Al-Quran dan ilmu hadis itu. Tapi hartanya berlimpah. Kalau di kita harta berlimpah tapi ya agama kurang, ilmu agama kurang. uh, Ilmu agama kuat tapi harta ya pas-pasan. Walaupun ya ada juga sahabat Rasulullah SAW yang memilih untuk lebih fokus di agamanya, di keilmuannya, bukan di agama ya, di keilmuannya. Contoh Abu Hurairah seperti itu. Dia enggak, dia fokus di keilmuan, di intelektual. Dia mengumpulkan Al-Quran, kemudian beliau meriwayatkan hadis-hadis, itu fokus belajar sama Rasulullah SAW. Berbeda dengan Umar, dia mesti join gantian kayak gitu kan dengan pembantunya, ya itu ya. Nanti pembantunya yang belajar, gitu kan, dia upah pembantunya untuk belajar kepada Rasulullah SAW. Dia ngurus dagangan. Nanti kalau dia belajar, Umar bin Khattab itu belajar dengan Rasulullah SAW, pembantunya ngurus dagangan. Seperti itu ya. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang sudah terpilih. Wajar aja kalau mereka itu ya, kayak misalkan Abu Bakar itu orang nomor 1 yang pertama kali masuk surga, yang nomor 2 Umar bin Khattab gitu ya, karena perjuangan mereka itu gak gemen-gemen kayak kita ini ya. uh, Sudah kita bahas tadi ya, kita sebutkan tadi Ibnu Buraidah itu nama asli beliau adalah Abdullah Ibnu Buraidah itu ya. An abihi di sini adalah ayah beliau, yaitu Buraidah Ibnu Hasif. Ibnu Hasif. Hatta ama sebelum beliau makan. Walayat amu yaumal adha hatta yusolliya. Beliau di sini Rasulullah SAW tidak pernah makan pada hari raya kurban sebelum menunaikan sholat hari raya kurban. Itu kebalikan daripada sholat hari raya Idul Fitri. Kalau misalkan sholat hari raya Idul Fitri itu sunnah sarapan sebelum sholat hari raya. Kemudian kalau hari raya kurban di situ itu sunnah
makan sesudah sholat hari raya kurban, gitu ya. Nanti kita sudah ini analisis lapat, kemudian kita bahas lagi fikih hadisnya seperti apa. Yang pertama disyariatkan makan terlebih dahulu sebelum menunaikan sholat hari raya Idul Fitri ya. Karena menurut sunnah dianjurkan bersodakoh pada hari raya Idul Fitri sebelum mengerjakan sholat. Sehingga disunahkan pula makan agar ikut serta meramaikannya bersama-sama dengan kaum fakir miskin. Ya, jadi kita bersama-sama merayakan bersama orang fakir miskin di sini uh, di hari raya Idul Fitri. Jadi kita bersodakohnya itu sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi situ ya kita sama orang-orang apa ya sama ini uh, sama apa ya sama-sama orang fakir miskin itu ya kita bayar zakat fidyah kayak gitu, zakat fitrah di situ ya kan. Di sini ya memang ada beberapa pandangan sih masalah Idul Fitri itu. uh, Kalau di beberapa tempat itu umumnya zakat pakai beras ya, tapi ada juga beberapa tempat yang nggak perlu harus beras kayak gitu, boleh juga menggunakan uang supaya apa dia bisa membeli barang-barang kebutuhan yang lain kayak misalkan pakaian baru, kemudian apalagi itu um, minyak dan lain sebagainya di situ ya. Jadi nggak perlu harus zakat fitrah dengan beras, bisa juga dengan uang. Itu berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, mesti harus mesti bayar zakatnya pakai beras, tidak boleh pakai uang. Tapi umumnya di sini kalau misalkan di zaman sekarang itu dikhawatirkan itu nanti apa ya memberatkan kepada orang juga, kemudian harganya nanti dibikin serendah-rendahnya sehingga nanti dia ketika menjual beras tersebut nggak sesuai dengan harga di pasaran. Itu juga terjadi dan itu juga menjadi pertimbangan ulama kenapa ada beberapa ulama yang memfatwakan bahwasanya boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang. Gitu. Jadi nggak perlu harus dengan beras kayak gitu. Beras berapa persen, kemudian tambahan uang ya berapa persennya lah seperti itu ya supaya mereka bisa makan juga bisa beli sayur-sayuran, pakaian atau apapun lah yang menjadi kebutuhan pokok mereka seperti itu. Yang kedua disyariatkan makan hari raya pada hari raya kurban sesudah menunaikan uh, sholat ya sesudah menunaikan sholat karena sodakoh pada hari raya kurban hanya dilakukan setelah sholat yaitu sedekah hewan kurban ya sedekah hewan kurban sehingga disunahkan meramaikannya bersama-sama ya juga agar kedua hari raya tersebut berbeda dengan hari raya sebelum-sebelumnya gitu ya sebelumnya karena sebelum hari raya Idul Fitri itu diharamkan makan karena apa ya pas bertepatan dengan bulan Ramadan berbeda dengan hari raya sebelum hari raya kurban. Kalau hari raya kurban itu kan sebelumnya kita nggak makan apa nih kayak gitu kan cuman sunnah aja di situ maka ya sesudah makannya sesudah hari raya kurban beda kalau misalkan dengan hari raya Idul Fitri itu ya berdekatan dengan bulan Ramadan kan itu bulan Syawal itu berdekatan dengan bulan Ramadan jadi sunnahnya itu makan terlebih dahulu baru sholat kalau misalkan hari raya kurban itu ya tidak ada bulan ya nggak ada bulan yang khusus puasa wajib di situ jadi ya sholat terlebih dahulu baru uh, bersodako atau makan di situ ya meramaikan hari raya
Idul Fitri dan Idul Adha umumnya di sini sunnahnya bersama kaum fakir miskin itu yang sunnahnya di situ ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cara kita menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa ya istilahnya? Uh, menunaikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, melalui zakat, sedekah, infak dan juga yang lain-lain di situ ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada penyampaian saya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman di video ini dan video-video sebelumnya. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman dan juga tidak layak, ada kata-kata yang tidak layak ada di konten ini. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.